warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Triolantari, NIM 200-202186, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan dalam pembangunan daerah. Sebelum masuk ke dalam hambatan-hambatan pembangunan daerah, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa sih sebenarnya arti dari hambatan tersebut. Jadi, hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat luas dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju sesuatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan, seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan. Baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya. Hal itu merupakan rangkaian hambatan yang dialami oleh seseorang dalam belajar. Menurut Rohman Natawijaya dalam Sutrianto, hambatan belajar adalah suatu hal atau peristiwa yang ikut menyebabkan suatu keadaan yang menghambat dalam mengaplikasikannya kepada saat proses pembelajaran berlangsung. Faktor-faktor yang terjadi pada faktor yang menjadi hambatan-hambatan dalam pembangunan daerah. A. Perkembangan penduduk yang tinggi. Dengan tingkat pendidikan, pemilikan ilmu dan pengetahuan yang rendah, perkembangan penduduk yang tinggi dapat menjadi penghambat dalam proses pembangunan, manakala tidak disertai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan dan menyerap produksi yang dihasilkan. Perkembangan penduduk yang tinggi juga menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami pertambahan yang berarti, bahkan dalam jangka panjang dapat menurun. Bagian B, perekonomian yang bersifat dualistik. Perekonomian yang bersifat dualistik merupakan hambatan bagi proses pembangunan karena menyebabkan produktivitas berbagai kegiatan produktif sangat rendah dan usaha-usaha untuk mengadakan perubahan sangat terbatas, di antaranya dualisme sosial dan dualisme teknologi. Bagian C, pembentukan modal yang rendah. Tingkat pembentukan modal yang rendah merupakan hambatan utama dalam pembangunan ekonomi. Pembentukan modal di negara sedang berkembang seperti lingkaran yang tidak memiliki ujung pangkal. Produktivitas yang rendah mengakibatkan pendapatan real juga rendah, sehingga tingkat tabungan dan tingkat investasi juga rendah. Dengan demikian, pembentukan modal yang terjadi juga rendah. D. Struktur ekspor yang didominasi ekspor bahan mentah. Struktur ekspor berupa bahan mentah hasil industri primer, pertanian, pertambangan, dan kehutanan lebih banyak merugikan karena permintaan atas bahan-bahan mentah lebih inelastis daripada permintaan barang-barang industri. Akibatnya, volume ekspor cenderung lebih lambat daripada volume impor, sehingga dalam jangka panjang akan berdampak negatif terhadap neraca pembayaran. Hal ini tentu saja dapat menghambat proses pembangunan. Proses sebab akibat kumulatif. Hambatan lain dalam proses pembangunan disebabkan oleh pembangunan yang dilakukan oleh daerah yang sudah lebih maju. Keadaan-keadaan yang menghambat pembangunan ini disebut backward effect. Di antaranya, yang pertama, perpindahan penduduk dari daerah miskin ke daerah yang lebih maju. Umumnya penduduk yang pindah lebih muda dan memiliki pendidikan yang lebih serta etos kerja yang tinggi daripada penduduk yang tetap tinggal di daerah miskin. 2. Karena kurangnya permintaan modal di daerah miskin dan modal akan lebih terjamin dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi di daerah yang lebih maju, maka modal akan lebih mengalir ke daerah yang lebih maju. 3. Pola perdagangan dan kegiatan perdagangan terutama didominasi oleh industri-industri daerah yang lebih maju, yang menyebabkan daerah miskin mengalami kesukaran dalam mengembangkan pasar hasil industrinya, sehingga memperlambat perkembangan di daerah miskin. Yang keempat, jaringan transportasi dan komunikasi jauh lebih baik dan menyebabkan kegiatan produksi dan perdagangannya dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.